kalau orang itu pagi-pagi junub belum mandi maka puasanya batal. Itu berangkat dari kalimat Abu Hurairah. Beliau mengatakan begini kurang lebih, man asbaha junuban aftara dzalikal yaum. Barang siapa yang pagi-pagi hari, maksudnya sudah datang waktu subuh, dia masih dalam kondisi junub, maka batallah puasanya di hari itu. Tapi perlu diketahui bahwa ucapan Abu Hurairah ini dibantah oleh istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel kami, channel Zuhri Abu Fatih. Mudah-mudahan jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kekuatan untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan suci yang penuh barokah ini. Jamaah, ada satu pertanyaan yang sering berulang, ditanyakan setiap tahun. Bagaimana hukumnya kalau kita dalam kondisi junub, belum sempat mandi, kemudian sudah adzan subuh? Ini satu pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab dalam video pendek kali ini. Pertama, yang terkait dengan konteks puasa, sebenarnya kondisi junub kita itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan puasa yang kita kerjakan. Kewajiban mandi janabat dari junub yang kita sedang alami itu kaitannya dengan sholat yang kita akan kerjakan. Ya, kalau pagi berarti sholat subuh. Karena di antara syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Sedangkan puasa itu tidak ada syarat seseorang itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, memang ada ta'arudul adillah. Kalau kita bahasakan sekarang ya, ada semacam kontradiksi dalil. Di dalam beberapa riwayat, Abu Hurairah itu mengatakan satu kalimat yang ini nanti akan menimbulkan ya satu konklusi yang beredar di tengah masyarakat. Kalau orang itu pagi-pagi junub belum mandi maka puasanya batal. Itu berangkat dari kalimat Abu Hurairah. Beliau mengatakan begini kurang lebih, man asbaha junuban aftara dzalikal yaum. Barang siapa yang pagi-pagi hari, maksudnya sudah datang waktu subuh, dia masih dalam kondisi junub, maka batallah puasanya di hari itu. Tapi perlu diketahui bahwa ucapan Abu Hurairah ini dibantah oleh istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bahkan mengatakan satu kalimat, ya setelah ditanya oleh seorang tabi'in, Abdurrahman ya. Beliau mengatakan begini, laisa kama qala Abu Hurairah ya Abdurrahman, atarghabu amma kana Rasulullah yasna'u. Qala Abdurrahman, la wallahi. Qalat Aisyah, fa asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam thumma yasumu dzalikal yaum. Ini teks yang ditulis atau dinukil oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Saya jelaskan ya. Sayyidah Aisyah itu kemudian membantah statement atau pernyataan Abu Hurairah. Beliau mengatakan begini, sama sekali tidak seperti yang diucapkan oleh Abu Hurairah itu, wahai Abdurrahman. Apakah engkau membenci apa yang pernah dilakukan Rasulullah ketika itu? Abdurrahman mengatakan, demi Allah tidak. Ya, tidak mungkinlah sekelas tabi'in kemudian membenci apa yang dilakukan Rasulullah. Maka Aisyah kemudian mengatakan, maka aku bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah junub sampai pagi hari. Beliau dalam kondisi junub sampai tiba waktu subuh. Bukan karena mimpi basah, tapi karena hubungan jima, hubungan suami istri. Kemudian beliau tetap berpuasa di hari itu. Ini bantahan Sayyidah Aisyah. Maka dari sini kemudian para ulama itu lebih memegang pendapat Sayyidah Aisyah daripada pendapat sahabat Abu Hurairah. Karena Sayyidah Aisyah itu dirasa lebih dekat kehidupan sehari-harinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu. Ada juga disebutkan dalam riwayat yang lain, hampir persis dengan yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asbaha junuban wa huwa shaim. Rasul itu pernah berpagi-pagi hari dalam kondisi junub,
sedangkan beliau di hari itu tetap berpuasa. Maka jawaban yang tepat adalah bahwa kondisi junub itu sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan puasa. Ketika kita umpamanya di malam hari berhubungan dengan istri, dan itu satu yang halal, yang dikatakan Allah, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian hubungan suami istri di malam hari Ramadan, di malam hari puasa, itu satu yang halal. Maka tidak ada kewajiban sama sekali kita harus mandi sebelum sahur umpamanya, atau harus mandi sebelum datangnya sholat subuh. Tidak. Kaitan mandi itu adalah dengan kaitan keabsahan sholat subuh yang kita kerjakan. Jadi kalaupun kemudian kita diperintahkan mandi untuk membersihkan hadas besar, itu kaitannya agar sholat subuh kita itu sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar suci dari hadas besar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalil akli, ya, dalil logika. Umpamanya ada satu kasus, ada seseorang yang di siang harinya itu tidur. Kemudian dalam tidur itu dia mengalami ihtilam, mimpi basah, umpama ini. Pertanyaannya, bagaimana hukum puasanya? Apakah puasanya batal karena orang itu junub, karena ihtilam itu, mimpi basah itu? Seluruh ulama sepakat bahwa ihtilamnya orang itu tidak membatalkan puasanya. Atau dengan bahasa yang lain, puasa orang itu tetap sah karena ihtilam yang sedang dia alami. Berarti logikanya begini, kalau orang itu mengalami proses junub karena ihtilam di siang hari saja, puasanya tidak mengapa. Apalagi proses junubnya itu terjadi di malam hari sebelum ada kewajiban puasa dari subuh sampai maghrib itu. Maka sekali lagi, kondisi junub itu tidak mempengaruhi keabsahan puasa. Jadi kondisi junub seseorang itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu adalah kalau dia melakukan jima atau sengaja istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja di siang hari Ramadan. Itu yang membatalkan. Tapi kalau junubnya di malam hari sampai subuh dia belum mandi, maka puasanya tetap sah. Sama dengan orang yang tidur kemudian mimpi basah, ketika dia terbangun ternyata dia menemukan ada air mani yang keluar dari kemaluannya, maka puasanya tetap sah dan dia wajib menyempurnakan puasanya sampai maghrib. Nah, ini persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat. Ini mudah-mudahan jelas dengan video pendek yang kita sebarluaskan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.